Bapak Ibu, sudah dikasihi Tuhan. Shalom, shalom. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kita percaya dalam segala hal Tuhan mendatangkan kebaikan, dalam segala hal Tuhan membuat pemulihan. Mari datang kepada Tuhan. Bapak, kami bersyukur untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami mengagungkan Engkau. Kami bawa penghormatan kami bagi nama-Mu. Mulialah Engkau Tuhan.
Engkau yang layak ditinggikan. Kami bersyukur kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami boleh datang kepadamu Tuhan, kapanpun kami mau. Kami bersyukur pagi hari ini kami bangun dan kami bisa memuji-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, bahwa setiap kami hidup di dalam puji-pujian, pengucapan syukur yang benar kepadamu Tuhan. Bukan hanya di mulut kami, tapi keluar dari hati kami yang terdalam. Karena kami tahu Engkau yang layak Tuhan diagungkan, Engkau yang layak ditinggikan, Engkau yang layak diandalkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bahwa pagi ini kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Karena itu sampaikanlah firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran, pelita bagi kaki kami dan terang bagi setiap jalan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat firman Tuhan di Mazmur pasal yang 34 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini diciptakan oleh Daud pada waktu ia sedang pura-pura tidak waras di depan Abimelek. Siapakah Abimelek dan apakah kondisi atau keadaan yang sedang terjadi pada waktu itu sehingga Daud akhirnya mengambil sikap berpura-pura gila? Tentu saja kita harus tahu bahwa apa yang ditunjukkan oleh Daud itu adalah sesuatu yang tidak pantas. Kalau bisa dikatakan ini adalah sebuah kebohongan. Waktu itu mengapa Daud harus melarikan diri? Dan kita tahu bahwa Abimelek ini adalah julukan dari seorang raja di daerah Filistin yang bernama Akis. Pada waktu itu sebenarnya Daud baru saja mengalami perubahan atau promosi dalam kehidupannya. Dari seorang pengembala kambing domba yang 2-3 ekor, tetapi kemudian oleh karena pengurapan Allah yang sudah turun kepada dia, waktu Nabi Samuel datang dan mengurapi dia dan menyatakan dengan jelas tujuan atau goal dalam hidupnya. Goal dalam hidup Daud itu adalah menjadi raja orang Israel. Pada satu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepadanya, dia harus mengalahkan Goliat. Kemenangan yang luar biasa atas Goliat membawa Daud ke istana. Sebuah promosi yang sangat luar biasa. Tetapi Bapak Ibu sekalian, baru saja dia mengalami promosi, dia juga harus menghadapi masalah. Kenapa? Karena kegemilangan dia sebagai prajurit, sebagai tentara menimbulkan iri hati kepada Raja Saul. Itu sebabnya Saul mencoba berkali-kali membunuhnya. Dan karena situasi yang sudah tidak memungkinkan lagi, Daud melarikan diri. Dan tempat yang paling aman waktu itu, dia harus lari ke bukit-bukit, ke gunung-gunung batu yang ada di sekitar situ. Sebuah pilihan yang sangat masuk akal, sebuah pilihan yang wajar dan alami. Karena setiap makhluk hidup, Bapak Ibu sekalian, setiap makhluk hidup, bukan hanya manusia, itu pasti punya kecenderungan untuk membela diri. Saya sedang nonton Discovery Channel, terutama tentang binatang. Di situ diceritakan berbagai sifat binatang. Tetapi ada satu sifat yang umumnya ada, bukan hanya binatang, makhluk hidup. Itu adalah membela diri, menyelamatkan diri. Beberapa orang takut dengan ular tanpa mereka tahu sebenarnya ular adalah binatang yang terpaksa menggigit, terpaksa mematuk karena membela diri, bukan karena berniat untuk menyerang. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud pada waktu dia melarikan diri itu adalah sebuah sikap yang manusiawi.
yang alami. Setiap orang yang terancam jiwanya, setiap orang yang terancam kedudukannya pasti akan berusaha membela diri. Makanya ada peribahasa yang mengatakan semut aja kalau diinjak itu menggigit. Ya, artinya pasti setiap orang membela diri. Cuma persoalannya Bapak Ibu sekalian, Daud yang masih muda ini, dia melarikan diri dan dia sampai di tanpa dia sadar dia masuk ke daerah orang Filistin, sehingga akhirnya dia ditangkap. Anda dan saya mesti mengerti, Daud itu juga sangat dikenal di kalangan orang Filistin. Kenapa? Karena dia seorang prajurit, seorang tentara yang tangguh. Jadi Anda bisa membayangkan, kita bisa membayangkan betapa kritisnya kondisi yang ada pada waktu itu. Seorang pahlawan, seorang pemimpin pasukan yang menewaskan banyak orang Filistin, hari itu ada di kota Filistin dan akhirnya ditangkap. Maka reaksi yang muncul dalam dirinya itulah yang dituliskan oleh Alkitab. Dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Kalau dia tidak pura-pura gila, secara skenario manusia, dia pasti akan mati. Minimal dia akan dicincang, dipermalukan di depan umum, diarak di depan orang Filistin. Mengapa? Karena ini orang yang membunuh banyak orang Filistin pada waktu itu. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau katakan, apa yang dilakukan Daud itu adalah sebuah kebohongan, apapun motifnya. Halo. Dan Alkitab itu adalah sebuah buku penuntun yang sangat luar biasa, firman Tuhan yang sangat luar biasa, saudara. Karena dia begitu gamblang menceritakan setiap orang dengan kesalahan, dengan kelemahan, dengan keputusan-keputusan yang mereka ambil. Alkitab itu adalah firman Tuhan yang bercerita banyak tentang orang-orang yang menghadapi situasi-situasi tertentu dalam kehidupannya dan mereka mengambil keputusan. Dan waktu Anda dan saya baca, maka keputusan-keputusan yang mereka ambil bisa menginspirasi Anda dan saya untuk melakukan hal yang sama, atau bahkan bisa menolong Anda dan saya untuk merencanakan sesuatu, bahkan bisa mengoreksi Anda dan saya untuk melakukan sesuatu. Bapak Ibu sekalian, Alkitab dengan jelas berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya apa? Waktu Anda dan saya baca Alkitab, Anda dan saya mesti ngerti dulu situasi apa yang ada di sana. Kita nggak bisa ambil satu ayat, kita nggak bisa ambil satu sikap tanpa Anda dan saya tahu situasi yang ada pada waktu itu. Itu sebabnya morning worship setiap pagi kita membahas Mazmur berurutan, supaya kita bisa nangkap sebenarnya apa yang ada di sini. Dan ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Waktu Anda dan saya, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, saya berkata, Tuhan, saya tidak bisa mengikuti apa yang Daud lakukan. Menjadi orang yang pura-pura gila itu tidak mudah, saudara. Kalau nggak percaya, kalau saya ibadah ini, cobalah Anda berpura-pura gila, ya, dan tanyakan pada orang bagaimana keadaan. Apalagi di depan para musuh yang berniat membunuh. Apapun yang Daud lakukan, dia salah. Dalam kemudahan dia harus menyelamatkan diri dan membela dirinya. Dalam kemudahan dia, walaupun dia sudah mengenal Tuhan, dia bisa jatuh dalam sebuah kesalahan. Dan ini menjadi sebuah pelajaran buat Anda dan saya. Tapi pagi ini kita juga harus melihat sebuah sikap yang luar biasa dari Daud. Pada waktu dia melewati semua itu, Anda bisa bayangkan waktu dia sedang berpura-pura gila karena tertekan, karena situasi yang sulit, hatinya tetap ingat Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya, sehingga ia diusir pergi. Di tengah kegalauan hati nuraninya, sebagai orang yang mengenal Tuhan, sebagai orang yang sudah berhasil mengalahkan singa beruang, hari itu dia harus menyelamatkan diri dengan akalnya. Waktu dia mengalahkan beruang dengan singa di depan Goliat, dia berkata,
Kalau Allah yang telah melepaskan aku dari singa dan beruang, Allah yang sama juga akan melepaskan aku dari engkau, orang-orang yang tidak bersunnah. Goliat badannya lebih besar dari Akis atau Abimelek ini. Daud bisa mengalahkan Goliat hanya dengan batu dan ketempel. Kalau aja dia mengerti, dia mengingat hal ini, saya yakin dan percaya dia tidak perlu berpura-pura gila. Karena prinsipnya bukan batu, bukan ketempel, bukan pedang, bukan tongkat yang menyelamatkan dia, tapi Allah pencipta langit dan bumi. Tapi itulah kehidupan, itulah sebuah kenyataan ditulis dalam Alkitab supaya Anda dan saya belajar. Satu hal yang luar biasa, di tengah-tengah kegagalan, di tengah-tengah kegagalan, dia cepat berpaling kepada Tuhan. Dia cepat berkata kepada Tuhan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap ada di dalam mulutku. Jangan pernah kehilangan pujian, jangan pernah kehilangan penyembahan kita kepada Tuhan. Bahkan mungkin di tengah-tengah kegagalan, ini tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Dalam pelayanan, dalam kehidupan saya bukan orang yang Superman. Tidak pernah salah melangkah, tidak pernah salah bertindak, tidak pernah salah hati, tidak pernah salah dalam pikiran. Tapi pastikan dengan kasih karunia yang besar, anugerah Tuhan yang besar, itu mengangkat Anda dan saya kembali, berubah, belajar, dan bertumbuh. Perbaiki kelakuan, berubah, pujian tetap ada dalam mulut Tuhan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Pada waktu Anda menyadari kesalahan, Roh Kudus ingatkan Anda akan dosa. Akui, bertobat, tinggalkan itu. Tapi jangan pernah kehilangan pujian. Alkitab tidak mengajarkan kepada Anda dan saya di dalam kelemahan Anda dan saya tetap bisa menyembah Tuhan. Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada Anda merenungkan dosa dan tenggelam di dalam dosa. Alkitab mengajarkan secara lengkap apa yang Anda dan saya harus lakukan. Akui kesalahan dan datang kepada Tuhan. Terus menyembah, terus memuji. Hari-hari yang sama juga akan terjadi dalam hidup Anda dan saya. Mungkin kesalahan kita tidak seperti Daud, mungkin kelakuan kita tidak seperti Daud yang berpura-pura gila. Sebuah hal yang sangat memalukan bagi seorang raja Israel nantinya. Seorang yang sangat memalukan bagi seorang pahlawan Israel yang baru saja mengalahkan Goliat. Tapi itulah kehidupan Bapak Ibu sekalian. Itulah kenyataan ke dalam kehidupan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarkan dan bersuka. Akhir dari semua itu Bapak Ibu sekalian adalah pembentukan karakter kita dalam kehidupan. Kegagalan, kemenangan, kekuatan, peninggian, penurunan, semua diizinkan Tuhan dalam hidup Anda dan saya untuk membentuk Anda dan saya. Karena Tuhan jiwaku bermegah, fokus hidup Anda dan saya kembali dan kembali hanya kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang akhirnya menjadi segala-galanya dalam hidup Anda. Dalam kegagalan, dalam keberhasilan, hanya Tuhan. Dalam situasi yang menantikan janji Tuhan, kita ada di bawah Tuhan melewati situasi-situasi yang mengerikan, yang menyedihkan. Kalau Anda bertanya pada saya sering mengalami peristiwa-peristiwa yang menyedihkan. Uang di kantong hanya tinggal 2.000. Sementara saya masih ada di terminal dan harus kembali ke rumah. Kenapa? Karena dompet saya, tas saya dalam sebuah pelayanan ketiduran, saya naik bis dan kecopetan. Hanya punya uang 2.000 di kantong dan tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan untuk berdua pergi naik angkot tidak cukup. Harus menunggu bis kota yang waktu itu cukup untuk berdua. Di tengah kegalauan, di tengah ketidakmengertian, di tengah situasi-situasi seperti itu, saya datang kepada Tuhan. Di dalam kelelahan saya bisa mengeluh. Waktu itu
Jujurnya saya mengeluh, Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kenapa aku harus kecopetan? Kenapa aku harus hilang semuanya ini? Apakah salahku? Aku bukan sedang bermain-main, aku sedang pulang pelayanan. Lalu saya sampai di rumah dan saya datang pada Tuhan, dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya marah. Mengapa ini harus terjadi? Bayangkan saya harus repot-repot dari Bandung ke Jakarta, urus surat hilang, SIM, KTP, dan semua yang hilang dari dompet saya. Dan saya bertanya kepada Tuhan, saya luapkan semua emosi saya pada Tuhan, dan Tuhan tidak menjawab apa-apa. Pada waktu kemarahan saya sudah turun emosi saya. Tiba-tiba saya mendengar suara lembut yang berkata, aku mengasihi. Sejenak saya mendengarkan suara, Tuhan, Kau mengasihi aku. Dulu sudah kemarahan saya. Saya berkata, kemurahan-Mu lebih baik daripada hidupku. Dan aku bisa mengucap syukur, aku bisa memuji Tuhan untuk semua keadaan itu. Biarlah orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka. Lain waktu saya akan mengajak Anda dan saya mengerti apa itu kerendahan hati. Tapi izinkan saya mengawalinya dengan satu kata. Kerendahan hati adalah sebuah ketenangan hati yang sempurna. Tidak merasa naik pada waktu disanjung, tidak merasa terhina pada waktu direndahkan. Rendah hati adalah sebuah sikap yang mudah untuk mengatakannya, tapi tidak mudah untuk melakukannya. Tapi pagi hari ini, biar semua peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup ini mengajar Anda dan saya untuk memperbaiki kelakuan, mengajarkan kepada kita jalan-jalan yang harus Anda dan saya lakukan dalam hidup ini. Sikap tindakan apapun akan membawa kita pada ujungnya mengandalkan Tuhan dan hanya Tuhan saja. Mari kita berdoa. Bagi berdiri dan teman, kita angkat hati kita, sebab Kaulah yang terima puji, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang terima pujian, sebab Kaulah yang kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh belajar firman, Ya Tuhan. karena firman-Mu adalah penuntun hidup kami. Amin. Kami tahu Tuhan, Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Pada akhirnya kami harus mengakui, kami harus datang kepadamu dan berkata, Tuhan, Engkau saja yang layak untuk ditinggikan, diagungkan dalam hidup kami. Kami tahu penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kami tahu pemeliharaan-Mu sempurna. Ajari setiap kami melihat tangan-Mu yang selalu mendukung kami, tangan-Mu yang selalu menopang kami, hadirat-Mu yang selalu membawa kami. Terima kasih
Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, teruslah berharap kepada Tuhan, Ya. teruslah memuji Tuhan. Biar puji-pujiannya tetap ada dalam mulutmu, dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, sekritis apapun, jangan pernah kehilangan pujian kepada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Roh Kudus yang sempurna dalam hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya. Roh Kudus akan memimpin, menuntun, dan menjaga hidupmu. Dia akan memagari hidupmu dengan semua yang baik dan melindungi kau dari semua mara bahaya dan sakit penyakit, virus, bakteri apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di morning worship besok pagi. Nanti malam jam 8 ada ibadah Revival Center di link yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.